Hadirin yang saya hormati, Perang Dunia Pertama yang terjadi antara tahun 1914 dan 1918 telah menyebabkan kehancuran dan penderitaan umat manusia, serta tewasnya lebih dari 21 juta orang lebih. Setelah perang usai, kemudian muncullah pemikiran, khususnya di Eropa, bagaimana mengatasi peperangan antar negara yang sering terjadi, khususnya di dunia Eropa waktu itu. Pada tahun 1919, dalam konteks itu muncullah sebuah program studi baru sebagai disiplin ilmu dalam ilmu politik, yaitu ilmu hubungan internasional. Disiplin ilmu ini dianggap penting guna mempelajari, memahami, dan mencegah konflik internasional yang sering terjadi antar negara. Sejak awal kemunculan disiplin ilmu baru ini, uniknya telah terdapat paradigma atau perspektif-perspektif politik internasional yang berupaya menjawab tantangan tersebut, yakni perspektif realisme dan varian-variannya, serta perspektif liberal beserta varian-variannya. Dua perspektif mainstream tersebut ternyata mendominasi kehidupan teoritis cukup lama, bahkan berlangsung bisa dikatakan sampai dengan berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989. Hadirin yang berbahagia, menjelang berakhirnya Perang Dingin itu, teori politik nasional yang dominan dan hegemoni tersebut mendapat kritikan yang sangat keras, khususnya terhadap teori politik realis yang dianggap gagal menjelaskan sebab-sebab berakhirnya Perang Dingin atau memberikan jawaban-jawaban yang kurang meyakinkan. Namun lebih daripada itu, kira-kira mendekati berakhirnya Perang Dingin, muncul sebuah kritik yang lebih tajam lagi, yaitu kritik epistemologis terhadap teori-teori yang mainstream itu. Di dalam kajian HI, istilah yang saya gunakan adalah namanya debat besar yang keempat. Ini perdebatan antara aliran rasionalis versus aliran perfeksionis, atau antara pendukung positivisme versus post-positivisme. Para pengkritik yang tergolong dalam aliran post-positivisme ini menolak keras aliran positivistik, terutama diarahkan pada pendekatan realis dan juga liberal sebenarnya, yang bersifat objektif dan empiris. Para pengkritik tersebut mengusulkan pendekatan baru yang kritis terhadap konstruksi ilmu pengetahuan dan analisis fenomena sosial politik yang lebih kritis. Aliran post-positivisme dalam HI antara lain, mereka percaya pertama, bahwa pengetahuan dalam politik nasional tidak dapat dianggap sebagai refleksi objektif dari realitas. Sebaliknya, pengetahuan selalu dipengaruhi oleh pandangan posisi sosial, nilai-nilai, konteks historis yang berbeda, bahkan kepentingan ataupun kekuasaan. Selanjutnya, aliran post-positivisme dalam hubungan nasional menekankan bahwa realitas sosial dan politik dibentuk oleh interaksi dan konstruksi sosial, norma, nilai budaya, dan bahkan bahasa memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi terhadap fenomena politik nasional. Dan selanjutnya, hadirin yang saya hormati, berkembangnya aliran post-positivisme dalam studi HI ini telah memicu lahirnya berbagai macam teori yang lebih bervariatif. Jadi masih kira-kira mendekati Perang Dingin atau pasca Perang Dingin. Teori-teori alternatif itu antara lain seperti teori kritis, teori feminis atau perspektif gender dalam HI, ada teori postkolonialisme, ada teori postmodernisme, serta poststrukturalisme dan sebagainya. Mungkin dalam ilmu sosiologi ini lebih awal pendekatan ini berkembang, tetapi dalam HI baru berkembang kira-kira mendekati Perang Dingin. Memang agak terlambat perkembangannya. Demikian pula dalam para peneliti HI dari berbagai belahan dunia di luar Eropa dan Amerika berupaya untuk mengkritisi teori-teori yang sangat hegemonik yang sebenarnya ini merupakan dominasi dari Eropa. Maka muncul wacana tentang teori dari China atau teori dari selatan atau istilah yang populer digunakan namanya Global South dan sebagainya. Dan salah satu perspektif yang mungkin relevan saya sampaikan dalam orasi singkat ini adalah tentang postkolonialisme yang ini juga mempengaruhi diskusi teoritis dalam kajian HI. Perspektif postkolonialisme ini intinya merupakan kritik terhadap dominasi perspektif politik internasional yang sangat eurosentrik dan kritik terhadap dampak sejarah kolonialisme dalam konteks global. Pandangan alternatif yang berkontribusi pada pengayaan wacana HI dalam perspektif yang lebih inklusif, adil, dan beragam. Hadirin yang berbahagia,
Dalam konteks penentangan terhadap aliran positivisme atau menguatnya aliran positivisme dalam studi HI atau debat keempat, itulah saya ingin menyampaikan bahwa teori politik internasional dalam perspektif Islam mendapat tempat dan sudah saatnya perlu dikembangkan kembali. Mengapa saya mengatakan kembali? Karena memang sebenarnya upaya pengembangan gagasan teori HI perspektif Islam sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Misalnya tulisan Masjid Kaduri tahun 55, pernah menulis buku tentang War and Peace in the Law of Islam tahun 55 yang mengupas tentang pandangan dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan perang, konflik, perdamaian, dan sebagainya. Kaduri menjelaskan bagaimana hukum Islam mengatur masalah perang dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Kemudian juga tahun 80-an munculnya Triple IT, National Institute of Islamic Thought, misalnya, kemudian memunculkan seorang pemikir Abdul Hamid Abu Sulaiman, ini rektor AIUM, karena saya sekolah di AIUM sehingga saya sebut nama beliau. Abdul Hamid Abu Sulaiman menulis buku yang berjudul Toward an Islamic Theory of International Relations, New Direction for Methodology and Thought. Baru pun problemnya adalah bahwa wacana perkembangan teori politik perspektif Islam ini tidak banyak mendapat respon atau bahkan dikatakan mandek. Barangkali mungkin terjadi karena situasi politik atau global politik yang kurang mendukung, karena perspektif lama, perspektif mainstream masih mampu memberikan jawaban yang meyakinkan pada problem-problem dalam politik nasional. Hadirin yang saya muliakan, dengan makin menguatnya aliran positivisme yang telah saya uraikan di atas, sebenarnya telah memberikan ruang bagi para penstudi HI untuk lebih serius mengembangkan kembali teori politik nasional dalam perspektif Islam. Dalam orasi singkat ini saya ingin mengatakan bahwa upaya pengembangan teori politik internasional perspektif Islam, para penstudi HI atau para pengkaji HI bisa memulai dengan memperhatikan 3 pijakan dasar. Yang pertama adalah basis nilai normatif, yang kedua adalah basis empiris sejarah, yang ketiga adalah basis rujukan pemikiran dari para pemikir Islam klasik. Yang pertama adalah basis normatif. Sebagai dasar bagi pengembangan teori politik internasional politik perspektif Islam, sangat perlu mengkaji secara mendalam basis normatif Islam berupa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Tentu dalam hal ini referensi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak nilai-nilai universal yang bisa dirujukan. Sebagai contoh saja, misalnya Al-Quran yang mengandung pedoman etika dan prinsip-prinsip normatif yang dapat diterapkan dalam politik nasional. Dalam tulisan itu saya kutip tentang surat Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua, basis empiris. Selanjutnya, bagi pengembangan teori politik nasional perspektif Islam adalah basis empiris, yakni sejarah diplomasi Islam. Selama ini ketika kita S1, mata kuliah yang ditawarkan adalah sejarah diplomasi Eropa. Sebenarnya kita bisa memperdalam lebih lanjut, yaitu sejarah diplomasi Islam, karena ini penting bagi pengembangan teori politik Islam. Sejarah diplomasi Islam sebenarnya sudah memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam. Mungkin kita bisa melacak sejak penyebaran Islam abad 7, umat Islam sudah terlibat dalam politik diplomasi yang beragam dengan berbagai pihak, baik dalam maupun di luar dunia Islam. Diplomasi dalam konteks Islam bukan hanya tentang hubungan politik, tapi juga mencakup berbagai macam aspek hubungan sosial, ekonomi maupun budaya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah referensi para pemikir sarjana Muslim klasik. Untuk mengembangkan teori politik internasional perspektif Islam, perlu menggunakan referensi para pemikir sarjana Muslim klasik. Pemikiran-pemikiran yang terkait dengan politik Islam tentunya berdasarkan kepada prinsip-prinsip ajaran Islam dan juga realitas geopolitik pada zamannya. Para sarjana Muslim klasik perlu dijadikan rujukan bagi pengembangan teori politik nasional perspektif Islam. Dalam gagasan dan pemikirannya, para ulama dan pemikir seperti Imam Syaibani, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya, termasuk Imam Ghazali, sebenarnya telah berkontribusi dalam membentuk pandangan tentang hubungan antar negara dalam perspektif Islam. Selanjutnya, hadirin yang saya muliakan, untuk mengembangkan teori politik internasional perspektif Islam, sangat perlu mendiskusikan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam dan juga realitas politik global dewasa ini. Hal ini penting agar teori politik internasional perspektif Islam bukanlah pendekatan yang utopia, ya seperti halnya pendekatan utopis tahun 1920-an yang dianggap mengawang-awang, tetapi harus menggunakan beberapa pendekatan
cara-cara pengembangan. Yang pertama adalah perlunya pemahaman yang lebih mendalam bagi para pengkaji politik internasional tentang nilai-nilai Islam, khususnya nilai-nilai Islam universal seperti keadilan, perdamaian, kerjasama, kasih sayang, dan sebagainya. Namun perlu juga mengkaji lebih dalam atas sejarah diplomasi Islam. Yang kedua, perlunya memahami, mengkaji, menganalisis sumber-sumber klasik Islam dan pemikiran gagasan para sarjana Muslim klasik untuk memahami pandangan terdahulu tentang politik nasional sebagai referensi pengembangan teori. Selanjutnya, kita perlu menghubungkan konsep-konsep Islam dengan teori politik nasional dewasa ini, ya seperti realisme, konstruktivisme, dan sebagainya, agar bisa memberikan kerangka yang kuat. Identifikasi konsep-konsep seperti keadilan, konsultasi, kasih sayang, dan sebagainya dapat diterapkan pada isu global perdamaian, hak asasi manusia, dan ekonomi. Tentunya perlu menyebarkan hasil penelitian melalui berbagai macam publikasi akademis, seminar, dan sebagainya yang akan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat membentuk landasan etika dalam hubungan internasional yang saling menghormati, adil, dan damai. Hadirin yang berbahagia, untuk meraih jabatan BP adalah proses yang panjang bagi saya. Saya sudah mulai diizinkan Bapak Rektor bergabung sebagai dosen UNY sejak tahun 96, dan tentunya meraih BP ini tentu tidak mungkin bisa tercapai tanpa bantuan dari semua pihak. Maka dari itu, di bagian orasi singkat ini izinkan saya dengan kerendah hati untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UNY, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM, yang beserta jajarannya yang selalu mendukung dan mendorong kami untuk proses pengajuan guru besar ini. Kedua, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua Senat, Profesor Dr. Heru Kurnianto, beserta seluruh anggota Senat yang sangat mendukung proses pengajuan guru besar, sehingga di ACC masuk proses pengajuan di level berikutnya. Termasuk terima kasih kami sampaikan juga kepada Profesor Dr. Sri Atmaja Putra Rusdi, Direktur Pasar Sarjana dan Dekan Dispon Dr. Ali Tadir Ali Mukti, beserta jajarannya yang sangat mendukung kami. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada Kaprodi HI, Dr. Haji Sugito MSI, dan juga Kaprodi Magister HI Dr. Ahmad Saidi. Ini atasan saya langsung, saya harus terima kasih. Beliau sangat mendukung kami. Terima kasih atas dukungan ini sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada segenap dosen HI, khususnya Profesor Dr. Tulus Warsito, kepada Profesor Dr. Bambang Cipto, dan segenap dosen HI yang mungkin tidak cukup waktu sebutkan satu persatu nih. Akhirnya pidato ini saya sampaikan, saya persembahkan kepada orang tua saya, Allah yarham Bapak Slamet Abdullah dan Allah yarhamah Ibu Haji Sufina. Semoga Allah SWT selalu merahmati beliau. Beserta Papi Haji Karawan dan Mami Haja Cucu Suhaibah, beserta istri saya Vera Veronica dan anak-anak Lois, Vera, Farel, dan Kui. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa dalam kehidupan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.